datang di Political Energy Center of Energy, tempat kita membedah persimpangan antara kebijakan, politik, dan masa depan energi. Kembali bersama saya Sarofi sebagai host di podcast Political Energy, yang dimana hari ini kita akan berdiskusi sebuah tema perihal anak muda untuk bangsa kita, dan kita juga akan membedah peran dan aspirasi generasi muda dalam energi terbarukan. Profesional muda sampai generasi yang akan memimpin di tahun-tahun mendatang memegang kunci yang sangat erat, dan untuk mempercepat transisi energi ini membawa visi inovatif, keterampilan digital, dan komitmen kuat terhadap berkelanjutan. Namun dalam perjalanan ini tentu tidak mulus, dan terkadang juga anak muda masih termarginalkan oleh kaum golongan tua yang mungkin menganggap dirinya lebih pintar, lebih tahu, dan juga menganggap dirinya juga senior dalam bidang energi terbarukan maupun transisi energi. Mari kita akan membahas tema dengan profesional muda dan energi terbarukan, visi dan tantangan bersama narasumber sekaligus anak muda juga yang sudah terjun dalam lingkup dunia energi baru terbarukan maupun transisi energi, dan salah satu juga aktivis di bidang energi terbarukan. Halo, selamat malam Mas Wahyu. Halo, selamat malam Mas Sarofi. Gimana Mas Wahyu nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Mas Sarofi. Nah, aman Oke Mas Mas, ya? aman. Kali ini Mas kita akan membahas terkait profesional muda dan energi baru terbarukan, juga visi dan tantangannya seperti apa untuk ya kita bagian kaum muda, Gen Z atau milenial sebagainya, dalam sumbangsi kita, peran kita anak muda untuk energi terbarukan tentunya di Indonesia per hari ini. Mungkin secara singkat tadi saya sudah menjelaskan bagaimana sih Mas Wahyu juga sendiri kan sudah berterjun dalam profesional muda, insinyur muda dalam beberapa pekerjaan yang di energi baru terbarukan, mau transisi energi menjadi energi bersih, hijau, dan lain sebagainya. Nah, mungkin langsung saja Mas, saya ingin berdiskusi dengan Mas Wahyu perihal kita kaum muda ini untuk sumbangsi terhadap transisi energi ini Mas. Nah, mungkin langsung pertanyaan yang bisa saya ya diskusi lagi kita Mas perihal bagaimana sih Mas kesempatan untuk insinyur muda dan peran insinyur muda dalam ikut andil dalam energi terbarukan hari ini yang ada di Indonesia. Monggo, Oh, Mas Wahyu. oh, jadi konsepnya nanti kita diskusi aja ya, Ya, Mas oke. Sarofi. Jadi ya kalau kita berbicara terkait kesempatan ataupun andil ya, andil kawan-kawan ataupun para insinyur ya, terkhusus untuk insinyur muda, jelasnya peran insinyur itu sangat vital, jelasnya sangat penting karena apa? Karena di sini kita pastinya berbicara terkait infrastruktur. Nah, terlepas memang macam-macam ya, maksudnya di sini insinyur itu kan macam-macam ya, dari sivil, electrical, mungkin kimia di proses, ataupun mechanical, itu semuanya saling saling membantu lah ataupun membangun ya, intinya adalah peran insinyur ini sangat vital gitu untuk membangun infrastruktur, terkhususnya lagi untuk di EBT ya, di energi kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih memang mungkin dari secara kebijakan memang di skala dunia pun itu mendorong untuk terkait net zero emission ataupun nanti mendorong kedepannya untuk energi baru terbarukan.
kayak gitu. Terkhususnya nanti energi terbarukan ya, yang lebih mungkin unlimited ya bahasanya kayak gitu. Tapi balik lagi Mas Rofi, di sini saya sebenarnya Mas belum berkecimpung di sektor energi terbarukan ya, ataupun energi baru ya. Sebenarnya masih di energi khususnya fosil ya untuk sekarang. Jadi mungkin dari beberapa diskusi di forum, terkhususnya di forum insinyur ya yang saya ikutin, di forum energi EBT dan SDA FIM PII ya. Di sana saya cukup sering ya diskusi terkait energi baru terbarukan, ataupun waktu dulu saat mahasiswa. Jadi mungkin intinya kayak gitu Mas Rofi. Jadi jelasnya kalau andil insinyur muda ini sangat 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 diperlukan, karena balik lagi kita perlu regenerasi ya nantinya untuk kedepannya, kelak mungkin ya 10 atau 20 tahun lagi ya, posisi kita ini yang akan menempati posisi strategis kayak gitu. Oke Mas, jadi kan sampean tadi menjelaskan maksudnya sangat vital untuk bagaimana insinyur muda ini bisa andil dan bisa menjadi peran lah, punya peran penting dalam menuju energi baru terbarukan ini Mas. Kalau melihat dari kacamata Mas Wahyu sendiri, sevital apa dan menurut saya sevital dan seurgensi apa peran insinyur muda ini untuk nantinya masa depan Indonesia dalam perihal energi terbarukan ini? Oke, jadi jelas ya Mas Rofi, karena terkait kita berbicara mesin ya, ataupun equipment, alat-alat lah yang akan istilahnya dirancang yang nantinya mungkin membentuk suatu power plant yang akan untuk menghasilkan listrik ya. Ya itu balik lagi secara perancangan itu dari rekan-rekan insinyur kayak gitu. Jelasnya itu salah satu bentuk vitalnya kayak gitu. Jadi walaupun secara mungkin regulasi ada nih, tapi kalau nggak ada SDA terkait insinyur ya sama aja nggak kebangun kan, bahasanya kayak gitu. Bangun pabrik, tapi lahan udah ada, regulasi udah siap, tapi orang yang merancang ataupun nanti terkait yang melakukan konstruksi nggak ada, teman-teman teknik ataupun teman-teman insinyur ini, ya udah nggak kebangun juga ya, sebatas mungkin cuma ya legal aja ya, ada lahan aja siap pakai, tapi kan nggak ada ini yang akan merancang ataupun membangun ya kayak gitu. Oh, oke, Mungkin itu. oke Mas. Di zaman juga menjelaskan terkait beberapa yang dimana kayak perancangan dari infrastruktur dan lain-lain, bagaimana konsep itu untuk mencapai apa mekanikal lah untuk energi baru terbarukan menjadi energi listrik dan sebagainya. Nah, lantas kalau dari kacamata Mas Wahyu sendiri, kalau kita akan berbicara tentang konsep, dan konsep kan harus disimbangkan dengan sumber daya dan keilmuan lah, semacam seperti itu Mas. Lantas apakah per hari ini menurut Mas Wahyu sendiri, dalam perspektif Mas Wahyu, adakah Mas gap antara keilmuan antara yang maupun keterampilan dalam energi baru terbarukan, khususnya gap antara ya senior maupun yang junior seperti kayak kita generasi muda ini Mas, ada nggak gap keilmuan dan keterampilan itu Mas per hari ini Mas, khususnya di Indonesia? Oke, mungkin mau memperjelas. Maksudnya di sini adalah gap gap antara generasi yang senior terhadap generasi yang junior lah ya, ataupun generasi Nah, muda, atau seperti apa, hmm, gap ke ilmu apa, atau teknologinya, atau apa kayak gitu. lebih spesifikasinya lebih ke keilmuan sih Mas, dan keilmuan nanti bisa mungkinkah keilmuan ini juga berpengaruh antara senior maupun ya generasi muda lah, gitu saya menyebutnya seperti itu. Oke, jadi balik ya.
untuk semakin ke sini, maksudnya semakin zaman berkembang, jelasnya teknologi ini kan makin up to date ya, ataupun makin lebih kompleks lagi dan jelasnya itu bahasanya lebih simple dan lebih meringankan ya, ataupun lebih bagus ya, bahasanya lebih gampangnya lebih bagus teknologi yang akan dipakai kayak gitu. Jadi kalau secara keilmuan sebenarnya pada dasarnya adalah akan sama aja kayak gitu. Walau ilmu basic ya ataupun dasar yang akan digunakan, mungkin kita berbicara secara perhitungan ya. Perhitungan akan sama secara dasarnya yang akan digunakan ketika kita mungkin merancang suatu alat ya kayak gitu. Kalau secara keilmuan mungkin kayak gitu, tapi kalau terkait gap antara senior dan junior dan juga junior di sini, kalau gap antara kesenjangan nggak ada ya. Maksudnya jelasnya malah kalau di PII sendiri kita generasi mudanya akan sangat disupport oleh senior-seniornya kayak gitu. Bagaimana cara kita lebih mendevelop sistem ya, mungkin sistem ataupun personal kayak gitu. Jelasnya untuk apa? Untuk ya balik lagi untuk perkembangan kemajuan negara kayak gitu. Terkhusus di sektor infrastruktur ya, ataupun sektor hilirisasi ataupun jelas balik lagi sektor energi kayak gitu untuk pengembangan dan riset ataupun inovasinya. Mungkin seperti itu Mas Rofi. Oke Mas, saya bisa menangkap bahasanya kalau kita berbicara tentang gap tadi, berarti yang si golongan tua ini atau senior ini kita mendukung ya adanya yang bagaimana generasi muda ini ingin melanjutkan atau berfokus pada konsentrasi energi terbarukan ya. Jadi ya gap keilmuannya dan keterampilan maksudnya jadi menjadi dasarnya sama aja, cuma akan tinggal melatih dan sebagainya. Terkait support mungkin golongan tua saya menyebutnya senior lah, senior mensupport lah adanya kan hal itu ya Mas, kurang lebihnya seperti itu ya, saya tangkap mungkin. Jadi intinya Mas Rofi, jadi kalau kita berbicara terkait energi baru terbarukan, ini adalah suatu harapan ya, jelasnya harapan ataupun ya mungkin harapan ya paling tepat ya, harapan kita semua ya. Dan didukung oleh regulasi, balik lagi karena tetap kita mendevelop pasti ada dasar legal ya, legal correct ataupun technical, jelasnya nanti diikutin technical correctnya, ataupun dan lanjutnya pasti ada safety dan sebagainya macam ya, kayak gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara terkait EBT di kalangan insinyur muda ataupun di insinyur yang profesional yang udah senior, kita tetap menjadi bahasan yang sangat seksi ya. Maksudnya ini adalah cita-cita kita bersama kayak gitu. Oke Mas, nah jadi kita sudah merajak topik mencari perihal keilmuan dan keterampilan. Kalau dari kacamata Mas Bayu sendiri, kalau kita beranjak, kalau kita berbicara tentang keilmuan dan lainnya untuk transisi energi kan perlu adanya riset maupun inovasi baru dari anak muda. Nah, lantas menurut kacamata Mas Bayu, apa Mas Bayu pernah mungkin diskusikan atau Mas Bayu pernah dulu dan mahasiswa peran aktif, apakah anak muda sekarang ini kalau kita berbicara energi baru terbarukan, apakah sudah mampu berperan aktif dalam riset maupun inovasi baru dalam energi terbarukan ini, Mas, menurut kacamata Mas Bayu sendiri? Oke, kalau kita berbicara di riset ya, di sini riset dan inovasi, saya kira untuk SDM ya, sumber daya manusia Indonesia ini kawan-kawan, terkhusus kita berbicara secara teknik ya, itu sangat luar biasa menurut saya. Menurut saya sangat luar biasa karena apa? Karena banyak sekali sih sebenarnya, banyak benar-benar banyak teman-teman itu berinovasi, mungkin
di luar EBT pun banyak sekali, mungkin di EBT pun juga cukup banyak kayak gitu. Tapi balik lagi sebenarnya kadang kebanyakan itu case-nya adalah ketika rekan-rekan insinyur ataupun rekan-rekan mahasiswa ini berinovasi, oke, disupport nih sama pemerintah itu pasti disupport. Banyak juga beasiswanya, ada BRIN terkhususnya ya, untuk kita bicara riset dan inovasi itu ada di BRIN. Dan BRIN itu mempunyai suatu beasiswa untuk riset ya, kalau nggak salah apa ya, barista ya, kalau nggak salah nama ini ya beasiswanya. Dan itu saya kira harusnya menjadikan suatu produk yang luar biasa ya sebenarnya, yang bisa aplikatif, bukan hanya sebatas paper kayak gitu. Jadi oke, mungkin kita kalau berbicara secara riset, kebanyakan adalah produknya adalah paper, kebanyakan paper. Tapi di situ kita perlu kaji lebih dalam lagi untuk implementasinya kayak gitu. Jadi bukan hanya sebatas di kertas, tapi ada pembuktiannya kayak gitu, ada wujudnya, ada barangnya kayak gitu. Sebenarnya itu yang mungkin masih cukup minim ya, walaupun ya udah ada lah beberapa ya pasti ya riset-riset yang sudah diaplikasikan pastinya. Tapi cukup banyak juga yang hasil riset ini cuma berakhir menjadi tumpukan kertas saja kayak gitu. Berarti secara, kalau bisa saya naratifkan, bahasanya per hari ini peran anak muda dalam riset sudah ada, cuma tinggal implementasikan saja yang kurang. Mungkin seperti itu ya, sorry, peran anak muda ini. Tinggal implementasi aja yang kurang untuk. Ya, jadi mungkin seperti ini Mas Raffi. Uh, Kalau terkait implementasi, uh, itu dari rekan-rekan sih udah ada sih, sebenarnya udah pasti ada yang mengaplikasikan kayak gitu. Tapi memang belum secara masif ya. Balik lagi ya, kalau riset ini kan memang cukup membutuhkan waktu, effort waktu ya, energi, dan juga pasti dana kayak gitu. Jadi kita benar-benar kalau orang researcher ya, itu pasti uh, dan juga reviewernya pasti benar-benar mengamati gitu. Ini balik lagi, nanti pasti baliknya terkait ke ekonomiknya. Ekonomiknya masuk apa enggak kalau diaplikasikan, sebenarnya kayak gitu. Jadi rekan-rekan insinyur muda jelasnya banyak yang sudah melakukan riset itu dan inovasi. Banyak sekali. Ya, balik lagi untuk pengaplikasiannya memang cukup tricky ya, balik lagi. Dan itu butuh effort lebih nanti untuk pengaplikasiannya. Mungkin seperti itu Mas Raffi. Oke, baik Mas. Jadi kan Mas Bayu mengatakan bahasanya untuk pengaplikasiannya ini butuh, maksudnya agak tricky lah dalam energi baru terbarukan. Nah, apa sih menjadi hal yang menjadi tricky atau menjadi tantangan itu dalam pengimplementasian data, ataukah support dari pemerintah ini kurang, atau mungkin SDM dari pemerintah untuk mensupport dan lain sebagainya kurang, atau bagaimana Mas? Kenapa sih hal itu masih masih bisa dibilang ya tricky tadi seperti Mas Bayu bilang? Ya, kalau kita berbicara inovasi, jelasnya pasti itu perlu direview ya, direview dan juga dikaji terus-menerus ya gitu. Tapi kalau kita berbicara terkait EBT, EBT yang sudah ada ya, maksudnya terkait pengembangan,
itu sudah masif, dan kalau kita berbicara di beberapa perusahaan maupun swasta maupun BUMN pasti sudah mengaplikasikan dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air kan, PLTB Bayu, terus kemudian mikrohidro pun ada kayak gitu, PLTS. Itu sebenarnya secara pengaplikasian sudah ada kayak gitu. Dan juga ada beberapa, kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa di cross check lagi, kalau nggak salah ada beberapa PLT apa ya, saya lupa, itu yang akhirnya dikonversi, oh mungkin kalau nggak salah PLTU ya, PLTU yang dikonversi jadi PLTMG kayak gitu. Itu kan termasuk dari EBT juga ya, maksudnya walaupun energinya jadi fosil ya tetap ya, tapi kita mengaplikasikan teknologi baru. Sebenarnya ya nggak baru-baru banget ya kalau MG ya, mesin gas ya. Tapi balik lagi, kalau kita berbicara riset dan inovasi, mungkin seperti ini ya, yang energi baru itu yang belum ada di sini mungkin terkait tidal wave ya, ataupun mengenai ombak ya. Nah itu kan belum ya, belum walaupun di negara luar ya, luar kalau nggak, setahu saya sih ada ya, sudah ada yang mengaplikasikan terkait tidal wave ini. Tapi kalau di Indonesia yang notabene lautannya sangat luas ya, dari daratannya ini sebenarnya potensinya cukup tinggi kayak gitu untuk mengaplikasikan itu. Tapi balik lagi, mungkin nih, mungkin dari rekan-rekan insinyur pun dari mechanical ataupun electrical sudah ada yang mendevelop tersebut. Tapi balik lagi dikaji, trikinya adalah mengkajinya apakah ini ekonomis apa enggak kayak gitu. Jadi balik lagi tetap ke ekonomis, terkait kalau kita berbicara energi kan produk akhirnya listrik ya, listrik yang dihasilkan nanti jelasnya pastilah akan dikomersialkan kan, dijual lah ya kayak gitu. Nah itu masuk apa enggak dari OMM-nya, operation maintenance-nya masuk apa enggak biayanya dengan penjualan sekian dan sebagainya macam. Mungkin itu. Jadi kita mengkajinya secara benar-benar komprehensif pastinya sampai ke ekonominya kayak gitu. Oke, sangat kompleks sekali ya berbicara peran anak muda dalam transisi energi ini. Nah, kalau kita akan bicara peran anak muda nih, tidak luputkan kita dari dorongan pemerintah sendiri. Nah, lantas per hari ini, apakah pemerintah sudah memberikan fasilitas atau wadah dalam hal pendidikan atau pelatihan yang dibutuhkan untuk anak muda, terutama dalam profesional muda atau insinyur dan lain sebagainya dalam energi terbarukan? Menurut kacamata Mas Bayu sendiri, apakah per hari ini pemerintah aktif untuk mendorong anak-anak muda, generasi muda ini ataupun insinyur muda dalam energi terbarukan? Oke, kalau terkait pelatihan ya ataupun hmm, apa ya, sertifikasi mungkin ya, itu dari pemerintah memang ada kayak gitu, dari jelasnya ada ya dari Kemenaker ataupun sorry kalau BPSDM kan migas ya. Mungkin dari Kemenaker ya, ataupun sebenarnya yang BNSP, sorry ada lagi. Jadi sebenarnya dari pemerintah pun itu kan suatu badan dari pemerintah ya, itu sudah memfasilitasi ya gitu, memang ada kayak gitu untuk melakukan pelatihan itu. Tapi ya balik lagi, eh, untuk pelatihan yang istilahnya untuk develop pribadi pun juga ada. Biasanya melalui organisasi-organisasi sih, Mas Sarofi ya. Seperti di PI biasanya juga di FIM ya, khususnya kita berbicara insinyur muda ya.
itu juga memberikan juga pasti pelatihan-pelatihan ataupun seminar ya yang terkait keteknikan kayak gitu. Itu maupun dari sektor migasnya ataupun EBT-nya kita juga ada kaji kayak gitu. Jadi istilahnya tetap adalah wadah untuk rekan-rekan insinyur muda ini uh, untuk mendevelop dirinya lah ya, mendevelop diri, improvement, menambah wawasan. Jadi pasti ada kayak gitu, Mas Rofi. Dan jelasnya dari pemerintah pun sudah juga mewadahi ya, kayak gitu. Oke Mas. Tapi balik lagi kalau sertifikatnya ada ini ya, ada kita harus mengeluarkan biaya regis lah ya, atau biaya untuk melakukan sertifikasi. Ya Kayak gitu. investasi Jadi biasanya tetap Mas. balik lagi ya, mungkin biaya investasi kayak gitu. Tapi balik lagi pemerintah Indonesia ada mewadahi itu, dan juga ya aware juga terkait khususnya untuk EBT ataupun pembangkit ya biasanya ya. Ini bagian hilir kayak gitu, Mas Sarofi. Oke Mas, pembahasan yang cukup menarik dan cukup kompleksitas dalam kita peran anak muda ini dalam energi baru terbarukan. Oke Mas, mungkin bisa closing statement, ajakan sebagai Mas Arya sebagai insinyur muda, juga ajakan untuk generasi muda yang mungkin ingin terjun ke energi baru terbarukan ini, dan juga apa ya, ungkapan sebagai insinyur muda untuk pemerintah hari ini Mas. Monggo Mas Arya. Oke, mungkin ini ya Mas Sarofi terkait closing, terkhususnya untuk rekan-rekan insinyur muda ataupun calon sarjana teknik. Ya balik lagi ya, di sini saya masih calon ya, masih calon insinyur juga, karena kita insinyur itu akan sekolah lagi. Jadi dan ini sebenarnya pesan untuk saya juga balik lagi Mas Rofi. Ya kita terus berprogres lah kayak gitu, terus mengasah diri, mendevelop diri, aware terhadap perubahan teknologi, up to date teknologi yang ada di dunia ya, seluruh dunia ya, terkait teknologi up to date. Kemudian kita harus aware juga terkait regulasi yang ada di negara kita, karena balik lagi kita nantinya akan banyak bekerja di negara kita untuk mendevelop tersebut, dan setidaknya kita mengetahui secara aturannya kayak gitu, entah membangun terkait EBT-nya, mungkin perancangannya dan sebagainya macamnya. Kita harus tetap aware, kita harus terus mendevelop diri, intinya seperti itu kalau kita sebagai seorang insinyur ya. Jadi balik lagi, insinyur banyak sekali, Mas Sarofi ya. Kita disiplin ilmunya untuk insinyur aja banyak sekali. Sebenarnya insinyur ini nggak hanya teknik, ada pertanian, ada ilmu kelautan, ada perikanan juga, kalau nggak salah insinyur juga ada. Jadi seperti itu. Kalau terkait EBT, balik lagi, EBT ini harapan, bukan hanya harapan untuk Indonesia aja, tapi harapan untuk dunia ya, terkait net zero emission. Tapi balik lagi, kita sebagai insinyur muda Indonesia, kita harus support terus, jelasnya kita develop produk-produk kita, dan saya yakin SDM kita itu tidak kalah jauh lah. Kita malah mungkin lebih di atas, jelasnya di atas lah daripada
rekan-rekan yang di luar ya, kalau tapi secara keteknikan kayak gitu. Kita mampu sebenarnya terkait hilirisasi ataupun develop teknologi-teknologi untuk EBT ya. Kita punya resource-nya, kita punya, balik lagi tinggal kita mau apa enggak, dan juga dari pemerintah support apa enggak, balik lagi seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Rofi dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu atas kesempatan dan meluangkan waktunya mampir di podcast Politik Energi ini. Mudah-mudahan tadi apa yang Mas Wahyu berikan terhadap bagaimana peranan anak muda, generasi muda maupun insinyur muda dalam energi baru terbarukan ini bisa bermanfaat untuk semuanya yang menonton di channel YouTube Podcast Political Legend. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas waktunya dan kesempatannya. Oke, terima kasih Baik, Mas Mas Wahyu, terima Rofi. kasih atas kesempatan dan waktunya. Jangan lupa untuk penonton podcast setiap Political Energy, jangan lupa subscribe, comment, and like, dan tunggu episode-episode berikutnya yang kita akan membahas tentang dunia energi baru terbarukan. Terima kasih, Mas Wahyu. Nah, terima kasih Mas Rofi. Sama-sama, Mas Wahyu. Kita jumpa di episode selanjutnya. Oke.